Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas A Ilmu Komunikasi Angkatan 2024, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kompetensi Komunikasi, Penggunaan Media Sosial, dan Gaya Komunikasi terhadap Efektivitas Komunikasi Mahasiswa pada Platform X. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahel Aulia Maharani dengan NIM 001. Perkenalkan, saya Malika Naila Zara dengan NIM 002. Perkenalkan, saya Raisa Olivia Cahyadi dari NIM 011. Perkenalkan, saya Usiala Fitri dengan NIM 019. Perkenalkan, saya Kaila Nazarenisa dengan NIM 021. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk latar belakang pada hasil penelitian kami. Digitalisasi teknologi informasi telah mengubah cara mahasiswa dalam berkomunikasi, baik dalam ruang akademik maupun sosial. Platform media sosial X yang sebelumnya bernama Twitter tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi ruang diskusi dan berbagi informasi. Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia berpartisipasi aktif dalam platform ini untuk berinteraksi, beropini, dan membangun relasi akademik dan sosial yang dikemukakan oleh Salsabila dan kawan-kawan pada tahun 2025. Dalam penelitian ini, kompetensi komunikasi interpersonal merujuk pada teori kompetensi komunikasi yang dikembangkan oleh Spitzberg dan Kupak pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan kompeten apabila mampu menyampaikan pesan secara efektif sesuai dengan norma sosial dan konteks komunikasi, dikemukakan oleh Suharjo dan Mukaroma pada tahun 2023. Hal ini dipertegas oleh penelitian Rahmaniar di tahun 2024 yang menyatakan bahwa mahasiswa dengan kompetensi komunikasi tinggi lebih mudah membangun hubungan akademik di platform media sosial. Selanjutnya, teori uses and gratifications oleh Karts, Blomler, and Gurpik dalam Karunia dan kawan-kawan di tahun 2021 menyatakan bahwa individu menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan akan informasi dan menjalin relasi sosial. Selain itu, penelitian oleh Ningsih di tahun 2023 memperkuat bahwa penggunaan media sosial dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal mahasiswa, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada cara dan tujuan penggunaannya. Gaya komunikasi tiap individu juga memengaruhi efektivitas komunikasi, yaitu bagaimana pesan diterima dan dimaknai oleh lawan bicara. Gaya asertif dapat meningkatkan kejelasan pesan dan mengurangi potensi konflik. Sementara, gaya agresif atau pasif dapat menyebabkan kesalahpahaman. Oleh Octavia di tahun 2024. Oleh karena itu, ketiga aspek ini menjadi bagian penting dalam mengukur efektivitas komunikasi yang dilakukan mahasiswa dalam platform media sosial X. Selanjutnya, kami membawakan 4 poin rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kompetensi komunikasi terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa? Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa? Yang ketiga, bagaimana pengaruh gaya komunikasi terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh kompetensi komunikasi, penggunaan media sosial, dan gaya komunikasi terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa? Kemudian, di sini ada hipotesis. Yang pertama, variabel X1, yaitu kompetensi komunikasi interpersonal. Ada H0 variabel 1, tidak terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi komunikasi interpersonal terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa. Kemudian ada H1 variabel 1, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi komunikasi interpersonal terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa. Kemudian variabel X2, yaitu keterlibatan dalam diskusi daring. Ada H0 variabel 2, tidak terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan dalam diskusi daring terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa. Kemudian H1 variabel 2, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan dalam diskusi daring terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa. Kemudian variabel 3, yaitu gaya komunikasi, ada H0 variabel 3, tidak terdapat pengaruh yang signifikan gaya komunikasi terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa. Lalu ada H1 variabel 3, terdapat pengaruh yang signifikan gaya komunikasi terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa. Kemudian ada hipotesis simultan, ada H0 variabel 4,
yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari kompetensi komunikasi interpersonal, keterlibatan dalam diskusi daring, dan gaya komunikasi terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa. Kemudian H1 variabel 4, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari kompetensi komunikasi interpersonal, keterlibatan dalam diskusi daring, dan gaya komunikasi terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama, boleh di next. Oke, ada populasi dan sampel. Jadi populasi dalam penelitian kami adalah seluruh mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi Bisnis atau FEB, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP, dan Fakultas Hukum atau FH di angkatan 2023 dan 2024 yang tergabung dalam platform X. Dari populasi tersebut, kami menetapkan 100 responden pertama yang paling cepat mengisi kuesioner sebagai sampel penelitian. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kriteria yang ditetapkan adalah mahasiswa aktif dari ketiga fakultas tersebut yang tergabung dalam platform X. Teknik ini kami pilih untuk memastikan data yang diperoleh relevan, fokus, dan sesuai dengan tujuan penelitian kami. Kemudian, untuk prosedur pengambilan sampel, data kami dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu ada kompetensi komunikasi interpersonal atau X1, lalu keterlibatan dalam diskusi daring atau X2, dan gaya komunikasi atau X3. Kemudian efektivitas komunikasi mahasiswa atau Y, lalu kuesioner kami disebarkan secara daring melalui platform media sosial X kepada responden yang telah memenuhi kriteria sampel. Lalu setiap item dalam kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu mulai dari sangat tidak setuju yang ada di skor 1 hingga sangat setuju di skor 5. Kemudian ada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kami adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS. Analisis kami bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan dari variabel independen, yaitu kompetensi komunikasi interpersonal atau X1, keterlibatan dalam diskusi daring atau X2, dan gaya komunikasi atau X3 terhadap variabel dependen, yaitu efektivitas komunikasi mahasiswa atau Y. Regresi linear berganda dipilih karena mampu mengukur hubungan dan kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara kuantitatif. Lalu berikutnya terdapat model penelitian. Di dalam gambar tersebut terdapat 3 variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3, dan 1 variabel dependen, yaitu Y. X1 sama dengan kompetensi komunikasi, X2 sama dengan penggunaan media sosial, X3 adalah gaya komunikasi, dan Y efektivitas komunikasi. Lalu berikut adalah output hasil dari uji validitas variabel X1, X2, X3, dan uji validitas variabel Y. Lalu berikutnya terdapat pembahasan uji validitas variabel X1, yaitu kompetensi komunikasi interpersonal, dengan tabel berikut pernyataan survei X1.1 dengan nilai R hitung 0,895, X1.2 dengan nilai R hitung 0,813, X1.3 dengan nilai 0,909. Berdasarkan tabel tersebut dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dibandingkan nilai R tabel yang berjumlah 0,197. Lalu berikutnya ada uji validitas variabel X2, yaitu keterlibatan dalam diskusi daring, pernyataan survei X2.1 dengan nilai R hitung 0,868, X2.2 dengan nilai R hitung 0,805, lalu X2.3 dengan nilai R hitung 0,791. Dengan pernyataan tersebut dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dibandingkan R table dengan jumlah 0,197. Oke, selanjutnya ada hasil dari uji validitas variabel X3, yaitu gaya komunikasi. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 3 pertanyaan survei dari variabel ini. Yang pertama ada X3.1 dengan nilai R hitung 0,839, ada X3.2 yaitu 0,747, ada X3.3 yaitu 0,823. Berdasarkan tabel tersebut,
ketiga pertanyaan survei ini dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R table, yaitu 0,197. Dan berikutnya ada hasil uji validitas variabel Y, yaitu efektivitas komunikasi mahasiswa. Dari tiga pertanyaan survei ini, yang pertama Y1 adalah 0,851, Y2 ada 0,809, Y3 ada 0,775. Dari ketiga pertanyaan survei pada variabel Y juga dinyatakan valid karena semua nilai R hitung lebih besar daripada R table, yaitu 0,197. Selanjutnya ada hasil output dari uji reliabilitas variabel X1, uji reliabilitas variabel X2, uji reliabilitas variabel X3, dan uji reliabilitas variabel Y. Hasil dari uji reliabilitas variabel X1 yaitu, bentar ini gue harus baca semuanya kah? Bebas. Baca aja nggak Baca sih? aja ya biar lama. Ya, baca aja Ya, biar lama. baca aja. Oke. Ulang ya. Hasil dari uji reliabilitas variabel X1 yaitu dari perhitungan uji reliabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach alpha adalah 0,841. Menurut Lubis, Hermanto, dan Edison tahun 2019, instrumen penelitian dianggap memiliki reliabilitas yang memadai jika nilai alpha Cronbach-nya setidaknya lebih dari sama dengan 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian variabel ini sudah reliabel. Berikutnya ada uji reliabilitas variabel X2. Dari perhitungan uji reliabel di atas, dapat disimpulkan juga bahwa nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,782. Menurut Lubis, Hermanto, dan Edison juga, instrumen penelitian dianggap memiliki reliabilitas yang memadai jika nilai alpha Cronbach-nya setidaknya lebih dari sama dengan 0,70. Jadi nilai ini juga dinyatakan reliable. Selanjutnya ada uji reliabilitas variabel X3. Dari perhitungan uji reliabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,841. Menurut Lubis, Hermanto, dan Edison, instrumen penelitian dianggap memiliki reliabilitas yang memadai jika nilai alpha Cronbach-nya lebih dari sama dengan 0,70. Maka dapat disimpulkan juga bahwa nilai ini reliable. Selanjutnya ada uji reliabilitas variabel Y. Dari perhitungan uji reliabel di atas, nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,741. Menurut Lubis, Hermanto, dan Edison, instrumen penelitian ini dianggap memiliki reliabilitas yang memadai jika nilai alpha Cronbach-nya setidaknya lebih dari sama dengan 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian variabel ini sudah reliable. Lalu di sini ada output hasil dari uji normalitas residual, uji multikoliniaritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi. Lalu di sini pembahasannya ada uji normalitas residual diperoleh nilai signifikan 0,077 karena dari hasil uji signifikan lebih besar dari alfa yaitu 0,077 lebih besar dari 0,05 maka tidak tolak HO. Kesimpulan, residual atau error berdistribusi normal sehingga uji asumsi normalitas dari data ini dinyatakan lolos. Lalu ada uji heteroskedasitiditas. Hasil uji ini menunjukkan semua variabel memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan tidak terdapat heteroskedasititas dalam model regresi. Variabel ROA memiliki nilai signifikan 0,239 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedasititas. Lalu ada variabel DR memiliki nilai signifikasi 0,0359 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi. Variabel CR memiliki nilai signifikasi 0,05 sama dengan 0,05, artinya tidak terjadi juga heteroskedasititas. Lalu ada uji multikoliniaritas. Variabel kompetensi komunikasi interpersonal memiliki toleransi sebesar 0,162 dan VIF sebesar 6,162. Lalu ada variabel keterlibatan dalam diskusi daring memiliki toleransi sebesar 0,441 dan FIF sebesar 2,267.
Lalu ada variabel gaya komunikasi memiliki toleransi sebesar 0,133 dan FIF sebesar 7,546. Seluruh variabel memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan FIF juga lebih besar dari 10, sehingga tidak terdapat gejala multikoliniaritas dan data dinyatakan lolos uji multikoliniaritas. Lalu ada uji autokorelasi. Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah Durbin-Watson test, yaitu apabila nilai DW berada di antara 1 sampai 3, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi sebesar 2,114 yang berada dalam rentang 1 hingga 3 ini menandakan tidak terdapat autokorelasi, sehingga residual menyebar secara acak dan tidak saling berkaitan satu sama lain. Hal ini mendukung validitas model regresi yang digunakan. Berikutnya adalah output hasil untuk persamaan regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji simultan atau serentak uji F, dan uji parsial atau uji T. Next. Untuk pembahasannya, untuk persamaan regresi linear berganda diperoleh Y sama dengan 0,411 plus 0,354 X1 plus 0,33 X2 plus 0,279 X3. Interpretasi koefisien intercept 0,411 menunjukkan efektivitas komunikasi dasar saat variabel bebas 0, kompetensi komunikasi interpersonal, keterlibatan diskusi daring, dan gaya komunikasi berpengaruh positif signifikan. Masing-masing meningkatkan efektivitas komunikasi sebesar 0,354, 0,33, dan 0,279 per satuan kenaikan. Untuk pembahasan koefisien determinasi, nilai R² 0,903 berarti model menjelaskan 90,3% variasi efektivitas komunikasi mahasiswa, sedangkan 9,7% dipengaruhi faktor lain. Adjust R² 0,900 menunjukkan model tetap valid dan prediktif setelah penyesuaian jumlah variabel. Untuk pembahasan uji simultan serentak uji F, uji serentak uji F menguji apakah variabel independen bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan p-value 0,00 lebih kecil dari 0,005. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Untuk pembahasan uji parsial atau uji T, hipotesis H0 tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap dependen. H1, ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap dependen, alfa sama dengan 0,05. Semua variabel X1, X2, X3 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa dengan signifikan kurang dari 0,05. Boleh di next. Untuk kesimpulannya sendiri dari hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa kompetensi komunikasi interpersonal, partisipasi dalam diskusi daring, serta gaya komunikasi masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas komunikasi mahasiswa di platform X. Ketiga variabel tersebut secara kolektif juga menunjukkan pengaruh yang sangat kuat terhadap efektivitas komunikasi dengan model penelitian mampu menjelaskan 90,3% variasi dalam efektivitas komunikasi mahasiswa. Selain itu, semua uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi telah terpenuhi, sehingga model regresi yang digunakan valid dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi komunikasi, keterlibatan aktif dalam diskusi daring, serta penerapan gaya komunikasi yang sesuai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi mahasiswa di media sosial. Selain itu, sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang telah kami sebarkan di sosial media dengan syarat respondernya
atau sampelnya itu dari ketiga fakultas FISIP, FEB, dan FH dari angkatan 2024 dan 2023. Di sini juga kami mencantumkan sebanyak 12 pertanyaan dengan jumlah responder 100. Berikut hasil dari rekapitulasi sumber datanya yang kemudian kami olah dengan IBM SPSS. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.